Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan banggakan Gubernur Provinsi Jambi, Bapak Al-Haris, beserta segenap jajaran Forkopimda yang hadir sore hari ini. Secara khusus saya menyapa sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Provinsi Jambi, Bapak Dirjen Polisi Rusdi Hartono. Terima kasih atas sambutan laporan sekaligus kesiapan acara pengungkapan tindak pidana pertanahan di Provinsi Jambi yang kita hadiri bersama. Yang saya hormati pula segenap jajaran Polda Jambi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan hadir pula di sini yang mewakili Kajati, mewakili Danrem, dan para pejabat teras lainnya. Saya tidak sendirian, hadir bersama saya dari Jakarta, dari Kementerian ATR BPN, para pejabat teras, khususnya Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Bapak Ilyas Tejo Priyono. Di sebelah kanan beliau ada staf khusus bidang pemberantasan mafia tanah, Irjen Polisi Widodo. Sebelah kanan saya adalah Ketua Satuan Tugas Anti Mafia Tanah, Brigjen Polisi Arif Rahman. Dan tentunya untuk jajaran Provinsi Jambi hadir Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi, Bapak Agustinus Samosir, beserta jajaran para Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Jambi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian, para insan pers, jurnalis, wartawan yang telah bersabar untuk mengikuti konferensi pers yang menjadi forum yang baik bagi kita untuk mengetahui akar permasalahan, termasuk kasus yang kita ungkap, dengan harapan memberikan pelajaran-pelajaran berharga, baik secara hukum tentunya, tapi juga secara ekonomi dan sosial. Kita tahu bahwa korban kejahatan pertanahan, khususnya pidana pertanahan ini, ada di mana-mana. Banyak yang telah menjadi korban selama ini di seluruh penjuru Indonesia. Dalam 4 bulan saya menjadi Menteri ATR BPN, cukup rasanya untuk mengetahui betapa kompleksnya permasalahan yang melibatkan mafia tanah, yang menjadi korban rakyat kecil, dan siapapun ia, tidak memandang latar belakang ekonomi, sosial dan politiknya, semua bisa menjadi korban. Masyarakat yang rentan yang tentu paling menderita karena tidak punya daya upaya untuk bisa membela dirinya dan memperjuangkan keadilan serta hak-hak mereka atas tanah yang seharusnya menjadi milik mereka. Oleh karena itu saya mengawali konferensi pers ini dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan saya setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras, bersinergi, berkolaborasi dalam satu kesatuan, khususnya Satgas Anti Mafia Tanah, Kementerian ATR BPN yang melibatkan sekali lagi semua stakeholders, baik pusat maupun daerah, baik pemerintah, kepolisian, kejaksaan, dan yang tidak kalah penting adalah partisipasi dari berbagai kalangan masyarakat dan juga teman-teman media. Seringkali banyak suara yang tidak terdengar karena takut, karena merasa tak berdaya, tetapi dengan kekuatan dan keberanian kita semua,
kita menyuarakan itu dan kita mencoba untuk membongkar permasalahan sekaligus menghadirkan keadilan di negeri kita. Bapak Ibu sekalian, saya datang secara khusus ke Provinsi Jambi ini yang pertama kali sebagai menteri. Tadi sedikit saya cerita, siang saya diterima dengan baik oleh Bapak Gubernur dan jajaran di kantor beliau, dan tentunya bisa menyapa masyarakat dalam sebuah acara yang juga penting, implementasi sertifikat elektronik yang secara utuh 11 kabupaten kota se-Provinsi Jambi per hari ini sudah bisa menerbitkan melayani masyarakat untuk memiliki sertifikat elektronik. Yang kita harapkan semakin aman, semakin sederhana prosesnya, dan semakin akuntabel. Ini mencegah termasuk dokumen-dokumen negara, sertifikat-sertifikat tanah yang seringkali digandakan, dipalsukan oleh oknum-oknum mafia tanah yang menyebabkan banyak masyarakat yang terserobot hak-haknya. Ini harus kita cegah dan kita antisipasi bersama. Kemudian tadi saya sempat datang ke Kelurahan Sijenjang di Kecamatan Jambi Timur bersama Pak Gubernur juga dengan teman-teman yang lain menyerahkan sertifikat hak milik bagi warga. Ini merupakan bagian dari program PTSR, pendaftaran tanah sistematis dan lengkap, sehingga sekali lagi semakin banyak warga yang memiliki sertifikat sehingga punya kepastian hukum dan terhindar dari tindak atau menjadi korban tindak pidana pertanahan. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, sekaligus mengungkap tindak pidana pertanahan yang terjadi di Provinsi Jambi. Ini juga merupakan bukti konkret komitmen kami untuk terjun langsung, bukan hanya sekedar datang dan sekedar formalitas, tetapi ini menunjukkan, saya rasa Pak Gubernur, Pak Kapolda, ini menarik. Pertama kali konferensi pers pengungkapan kejahatan pertanahan ini yang dihadiri langsung oleh Menteri ATR BPN, ada gubernurnya, ada Kapoldanya secara bersamaan. Ini merupakan sebuah bentuk yang menunjukkan komitmen kita semua di sini di Provinsi Jambi khususnya benar-benar serius, dan kita ingin menyampaikan pesan kepada siapapun khususnya mafia tanah tidak bisa dipertanyakan, karena kami ingin hadir untuk membela melindungi rakyat siapapun dia jika diperlakukan tidak adil di negerinya sendiri. Saya juga tentunya tidak mungkin setiap ada pengungkapan tindak pidana pertanahan saya hadir secara langsung, karena memang banyak sekali tugas yang harus saya jalankan. Oleh karena itu saya juga mengucapkan terima kasih karena tugas-tugas itu juga telah dijalankan dengan baik oleh Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Staf Khusus Pemberantasan Mafia Tanah, termasuk Ketua Satgas Anti Mafia Tanah. Tetapi perlu saya laporkan, walaupun tidak setiap kali saya hadir menyapa teman-teman media, tapi sebenarnya secara diam-diam, secara silent, tim ini bekerja dengan baik. Pada tahun 2024 ini, ada 86 kasus mafia tanah yang menjadi target operasi. Ada kenaikan 4 TO dari sebelumnya ditetapkan 82 target operasi. Dan dari 86 TO tadi yang sedang berproses, mulai tahap penetapan tersangka, kemudian P19 dan masuk ke P21, ada 46 TO dengan jumlah tersangka sebanyak 89 orang, atau lebih dari setengahnya telah melampaui target yang kami tetapkan. Adapun khusus yang masuk tahap P21, artinya berkas perkara dinyatakan telah lengkap semuanya, dan setelah dilakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk dari penuntut umum, ada 21 TO dengan jumlah tersangka 36 orang. Luas objek tanah mencakup 194 hektar dengan potensi kerugian baik kerugian negara dan masyarakat yang berhasil diselamatkan senilai 2,75 triliun rupiah. Hal ini membuktikan sekali lagi ini adalah kerja serius, konkret dan nyata, bukan hanya sekedar mengejar sensasi, karena kita tidak butuh sensasi. Yang kita butuhkan adalah bagaimana rakyat yang menderita, yang menjerit karena diperlakukan tidak adil oleh mafia tanah ini bisa kemudian mendapatkan hak dan keadilannya.
Khusus di Provinsi Jambi ini ada 3 kasus mafia tanah yang dapat kami uraikan sebagai berikut. Sekaligus kami laporkan kepada Pak Gubernur dan Pak Kapolda bahwa yang pertama, terkait perkara mafia tanah yang dilakukan oleh tersangka EM, 42 tahun, warga Desa Sungai Jernih, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo. Modus operandinya, tersangka membuat surat keterangan jual beli yang diduga palsu. Secara singkat kronologisnya adalah pada tahun 2020 PT Andika Permata Nusantara membeli lahan dari masyarakat dan mendapatkan izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau disingkat PKKPR dari pemerintah seluas 50,2 hektar di Desa Batang Tabir, Desa Tatanggaro, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Lahan tersebut rencananya akan digunakan untuk usaha minyak mentah kelapa sawit. Lalu pada tahun 2022, tersangka EM ini menguasai 34,5 hektar dengan cara menggarap lahan tersebut dan memasukkan surat keterangan jual belinya. Akibat perbuatan EM, lahan yang harusnya digunakan untuk membangun pabrik minyak kelapa sawit ini tentu menjadi terhenti usahanya, ya karena tersengketa. Dan dari pengungkapan kasus ini kami berhasil menyelamatkan potensi kerugian masyarakat dan negara dari total investasi usaha tersebut senilai lebih dari 1 triliun rupiah, termasuk hilangnya pendapatan negara dari BPHTB dan PPH. Itu kasus yang pertama, saudara-saudara sekalian. Kasus kedua, terkait perkara mafia tanah yang dilakukan oleh tersangka MS, 44 tahun, warga Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, bersama 3 orang lainnya, inisial ID, 28 tahun, warga Kota Jambi, Z, 54 tahun, warga Kabupaten Bungo, dan RY, 32 tahun, juga warga Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Modus operandinya adalah menguasai tanah orang lain dan memasukkan sertifikatnya. Adapun kronologis secara singkat sebagai berikut. Pada tanggal 12 Juli 2010, Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Bungo menerbitkan sertifikat hak milik sebidang tanah dengan luas sekitar 1,9 hektar atas nama Adnan Suhamdi, yaitu orang tua pelapor bernama Beni Suhamdi. Pada tahun 2019, tanah tersebut dikuasai oleh HT tanpa sepengetahuan saudara Adnan maupun saudara Beni. Lalu sertifikatnya dipalsukan. Saudara Beni baru mengetahui kemudian pada bulan Agustus 2022 dari seorang calon pembeli tanah di lokasi yang menjadi hak milik orang tuanya, tetapi bukan atas nama orang tuanya, melainkan atas nama HT. Kerugian masyarakat dan negara yang berhasil diselamatkan senilai 211 juta rupiah. Itu kasus yang kedua. Dan perkaranya hampir sama dengan kasus kedua. Modus operandinya adalah menguasai tanah orang lain dan memasukkan sertifikatnya dilakukan oleh tersangka inisial MS, 55 tahun, warga Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Kurang lebih kronologisnya sebagai berikut. Pada tahun 1987, seorang warga bernama Syukur Ramani telah memiliki sertifikat hak milik atau SHM atas bidang tanah di PAL 10 atau kilometer 10, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, seluas 60.000 meter persegi. Dan tahun 2004, tanah tersebut dikuasai oleh tersangka MS dan diterbitkan SHM yang diduga palsu atas nama tersangka. Kemudian MS menguasai lahan dengan memasang spanduk dan memasukkan alat-alat berat seperti dozer, seolah-olah lahan tersebut miliknya. Nah, korban sendiri baru sadar dan mengetahui kejadiannya pada tahun 2023 yang lalu, ketika seorang pengacara menawarkan tanah yang ternyata itu adalah milik korban, tetapi dengan SHM yang sudah berganti nama. Atas pengungkapan kasus ini, kami telah berhasil menyelamatkan kerugian negara dan masyarakat
sebesar kurang lebih 37 miliar rupiah. Kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, dari 3 kasus tadi, mafia tanah melakukan kejahatan dengan memasukkan dokumen-dokumen untuk menguasai tanah yang bukan hak miliknya. Adapun adapun total luas objek tanah yaitu 580.790 meter persegi dengan potensi nilai kerugian negara dan masyarakat senilai 1,19 triliun rupiah yang berasal dari harga tanah tersebut, nilai investasi usaha, termasuk pendapatan negara atas pajak. Semua berkas perkara statusnya sudah melewati tahapan P21 atau berkas lengkap, di mana saat ini sebanyak 2 kasus sedang dalam proses persidangan dan 1 kasus sudah diputus oleh pengadilan negeri. Belajar dari kasus di Jambi ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mudah-mudahan bisa didengar dan dipahami oleh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Yang pertama, bagi yang belum memiliki sertifikat tanah, segera daftarkanlah tanah Bapak dan Ibu sekalian. Buat sertifikatnya, mudah sekali, cepat. Dengan program PPSL tidak dipungut biaya aneh-aneh. Datanglah ke kantor-kantor pertanahan BPN setempat di mana Bapak Ibu berada. Insya Allah kami akan melayaninya dengan baik. Terbukti dari yang saya sampaikan tadi bahwa sertifikat asli yang dimiliki oleh para korban itu bagaimanapun telah mampu menyelamatkan aset-aset yang dimiliki. Nah, yang kedua, jika sudah memiliki sertifikat, jangan sembarangan dititipkan atau dipinjamkan kepada siapapun yang tidak berwenang atau tidak berhak. Mohon maaf, seringkali yang menjadi korban, saya ulangi, yang menjadi pelaku itu ada di sekitar korban. Ya, bukan berarti kita menjadi curiga kepada orang-orang terdekat kita, tapi banyak sekali laporan itu diawali dari orang-orang yang terdekat dengan kita sendiri. Bisa itu keluarga kita, bisa itu orang tinggal di rumah kita, asisten kita, dan lain sebagainya. Jadi tetap amankan sertifikat yang sudah kita miliki tadi. Ini mencegah terjadinya pemalsuan dan penggandaan dokumen yang tidak diperbolehkan. Yang ketiga, sudah punya sertifikat, tanahnya sudah kita miliki, jangan melantarkan tanah kita. Cek tanah kita. Jangan biarkan bertahun-tahun tidak ada yang mengundi, kemudian tidak ada yang mengolahnya atau memanfaatkannya, terus juga tidak ada batas-batasnya. Kalau bisa kita segera pasang patok-patok batas yang lebih permanen, lebih bagus lagi, sehingga tidak mudah digeser dan akhirnya diserobot oleh siapapun. Dan yang keempat adalah jika itu semua sudah kita lakukan dan masih diserobot oleh orang lain, segera laporkan. Jangan ragu-ragu, jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan, datanglah ke kantor-kantor kami, terutama ke Satgas anti mafia tanah. Tadi kami di ruang Pak Kapolda, Gubernur, Pak Kapolda, kami semuanya bersepakat dan punya komitmen untuk semakin bersinergi di Jambi ini. Kita tahu masih banyak masalah yang harus kita selesaikan, tapi dengan seiring kolaborasi saya yakin itu semua bisa kita tuntaskan. Bapak Ibu sekalian, akhirnya atas nama Kementerian ATR BPN, izinkan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja keras pagi, siang, malam dari Bapak Ibu yang terlibat secara langsung untuk memberantas mafia tanah ini. Mari kita lanjutkan kerja yang nyata kita. Kita gebuk mafia tanah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Setelah ini saya memberikan kesempatan kepada Brigjen Polisi Arif Rahman selaku Ketua Satgas Anti Mafia Tanah untuk menjelaskan secara lebih elaboratif, dan mudah-mudahan sekali lagi pelajaran berharga yang tadi saya sampaikan dapat dipahami dan kita jalankan bersama-sama untuk mengamankan aset kita dan menegakkan keadilan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.